Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan kabar utama malam hari ini bersama saya Putri Viola. Kami sudah menyiapkan rangkaian kabar-kabar menarik dan sebagai pembuka jumpa kita akan lihat kabar yang pertama di mana beberapa saat lalu pimpinan dari Partai Solidaritas Indonesia menetapkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI dan Kaisang ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI dalam acara Kopi Darat Nasional yang digelar di Jakarta pada malam hari ini. Kita menuju ke lokasi untuk bisa menyimak konferensi pers dari pimpinan PSI. Ibu saya baru saja mengalami kecelakaan dan di tengah seluruh gejolak menemani beliau terus mendoakan saya dan selalu bilang, Mas Giring bertahan, berjuang, berdoa, dan menang untuk rakyat. Dan teman-teman wartawan juga tahu bahwa ibu saya adalah pecinta Jokowi nomor 1. Kalau beliau habis sholat subuh, itu 10 menit doain keluarganya, tapi 20 menit doain Bapak Jokowi. Dan hari ini kita sangat bersyukur karena doa ibu saya, doa saya, doa seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia diijabah oleh Tuhan dan alam semesta, bahwa sekarang adalah Mas Brotum Kaisang memimpin Partai Solidaritas Indonesia. Jokowisme tidak hanya lagi menjadi sebuah ideologi dari Partai Solidaritas Indonesia. Pak Jokowi tidak hanya lagi menjadi bapak ideologi dari Partai Solidaritas Indonesia. Sekarang Bapak Jokowi sudah hadir secara biologis juga di dalam tubuh Partai Solidaritas Indonesia. Mas Brotum, jalan ke depan pasti akan berat, tapi yakinlah ada kami di sini semua siap mendampingi dan siap dipimpin oleh Mas Brotum, dan juga anytime 24/7 24/7 Mas Brotum mengajak saya main FIFA, main game, saya siap standby sambil memenangkan Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kaisang, Mas Brotum. Saya kira tadi kan sudah ngomong lama Pak. Lama ya? Iya. Masa disuruh ngomong lagi Pak. Mending Kalau ada pertanyaan ya, langsung pertanyaan aja Oke. biar gampang. jangan dulu tanya sebelum saya tunjuk, oke? Ya. 1, silakan. Kualat. Maaf Pak Septian. Oke. Ya, ada beberapa pertanyaan. Saya Valencia dari Kompas TV. Ya, Banyak Pak. Saya pelupa. ABC. Satu aja. Oke, enggak, yang satu ini untuk PSI keseluruhan. Mungkin salah satu boleh jawab. Yang keduanya untuk Mas Kaisang, boleh? Oke. Yang pertama untuk dari PSI dulu kali ya. Ini kan Mas Kaisang baru datang di hari Sabtu kemarin. Kemudian juga kalau kita lihat dari perjalanan politiknya juga masih baru, sekalipun memang PSI ini cenderung anak-anak muda yang pengalamannya dari mana aja. Nah, mungkin kita boleh tahu apa sih pertimbangan dari PSI sendiri setelah rapat tadi dari sosok Mas Kaisang masuk langsung jadi ketua umum, itu yang untuk PSI. Lalu untuk Mas Kaisang, pertama PR-nya adalah untuk menentukan arah politik PSI. Kita udah tahu ya Mas ya. Nah, kalau misalnya tadi kita dengar dari pidatonya Mas Kaisang, anggota PSI ini melihatnya adalah untuk politik-politik yang baru, tidak sama dengan politik-politik yang sebelumnya. Ini adalah anak muda. Nah, mungkin kalau dari Mas Kaisang sendiri melihatnya bagaimana nih Mas? Dan untuk mengarahkan PSI ke depannya, untuk menentukan siapa sih yang beda dan sesuai dengan visinya PSI. Kalau misalnya kita ngelihat PSI ini dekatnya sama Prabowo Subianto karena beberapa acara sering muncul. Apakah ini juga sudah jadi tanda-tanda? Dan yang terakhir untuk Mas Kaisang, ya oke, terakhir. Nah, kalau dari Mas Kaisang sendiri kita minta tanggapannya. Apakah ini sebuah privilege yang didapatkan dari Mas Kaisang sendiri masuk langsung jadi ketua umum itu, atau yang sebenarnya sudah ada perjanjian di belakang sebelum masuk memang sudah ya udah kamu masuk tapi langsung jadi dapat posisi ketua umum, boleh gitu aja. Makasih Mas. Ini cocok gabung PSI. Gabung PSI ya, ngomongnya pinter. Langsung dijawab dulu Mas Kaisang aja dulu ya. Mas Kaisang baru. Yang PSI ya? Ya. Aku jawab. Pertama, PSI ini adalah partai terbuka
partai baru yang kami punya sistem pengkaderan, tapi saat bersamaan tentu kami juga membuka ruang kepada anak muda yang baik, anak muda berkualitas untuk bergabung di PSI. Jadi kalau soal singkat waktu bahwa dari anggota ke menjadi ketua umum singkat, bagi kami itu bukan persoalan. Selama semua kader se-Indonesia percaya ya, bahwa Mas Kaisang akan memimpin PSI untuk menang pada 2024. Saya kira itu yang untuk PSI, Mas Kaisang. Ada pertimbangannya belum, Pak? Pertimbangannya, ya Mas Kaisang adalah pemuda, anak muda yang kreatif, pengusaha yang berhasil, komunikasinya baik, ya, humble, ya, dan tentu dengan begitu kami berharap Mas Kaisang dapat bersama-sama berjuang dengan kami untuk tadi ada fraksi DPR RI pada tahun 2024 yang akan datang. Monggo Mas Kaisang. Tadi apa sih? Pertanyaan tadi singkat itu apa tadi tentang? Menentukan. Panjang banget, bikin lupa. Apa tadi? Saya juga lupa makanya. Enggak, intinya kita masih kita berkoordinasi dengan seluruh DPD dan DPW. Mereka pengennya apa, kita juga sambil menunggu siapa yang terbaik untuk kita dukung ke depannya. Balik lagi, yang penting siapa yang kita dukung itu visi dan misinya sama dengan PSI. Dan lagian kita juga bisa dibilang, dan emang partai kecil, mereka kan juga emang masih butuh suara kita ya Pak. Kita kan kemarin berapa persen aja belum lolos parliamentary threshold. Saya kira juga bukan hal yang signifikan juga. Cukup? Mbak ya. Apa? Oh, privilege. Ya privilege selalu ada, udah gitu aja. Ya privilege. Saya emang iya kan, kok masih diulang lagi. Ya, cukup. Silakan, Mbak. Oke, selamat malam. Saya Firda dari Detikom. Terima kasih kesempatannya, Bang. Saya mau bertanya kepada PSI dulu. Ini tidak jauh berbeda dengan pertanyaan tadi. Alasan Mas Kaisang masuk ke PSI kader baru, kemudian menjadi ketum. Ini alasannya kenapa tidak memilih kalangan internal untuk menjadi ketum baru untuk menggantikan Bro Giring? Kemudian apakah akan ada evaluasi kaderisasi ke depannya dan akan ada perbaikan berkas ke KPU nggak setelah pergantian ketum? Kemudian kepada Mas Kaisang, saya mau menanyakan soal pakaian yang dipakai di momen penunjukan ketum secara resmi hari ini. Tadi disinggung di dalam juga, tapi maknanya apa? Karena dipakai di acara di momen ini. Kemudian Mas Prabowo atau Ganjar? Itu cukup. Terima kasih. Sebentar, kok Pak Anies nggak disebut? Hah? Dua. Pak Anies disebut juga, tidak adil. Gak, pertanyaan saya Mas, arah politiknya ke Pak Prabowo atau Ganjar? Tentang yang pertanyaan pertama ya Mbak ya. Jadi sebelum penunjukan sudah ada aspirasi dari teman-teman pengurus daerah yang kemudian dikonfirmasi lagi dalam pertemuan siang hari ini sebelum kita memulai acara. Seluruh ketua dari 38 provinsi berkumpul dan juga dari Bro Giring juga punya aspirasi yang sama untuk menyerahkan tongkat estafet ke Mas Bro Kaisang. Terkait kaderisasi PSI terus melakukan. Memang usia kami belum banyak, baru 9 tahun, nanti di tahun depan itu baru 10 tahun begitu. Tapi PSI kami cukup bangga di usia yang baru 9 tahun ini, tidak hanya kaderisasi yang telah kami lakukan, tapi juga regenerasi. Meskipun masih bocil, kami sudah berhasil menelurkan 2 ketua umum, sudah sampai ke ketua umum yang ketiga, di mana kalau kita berkaca pada partai-partai yang lain, ada yang umurnya sudah jauh lebih banyak, kaderisasinya kami yakin jauh lebih baik, tetapi belum juga melakukan regenerasi. Begitu, jadi kami lakukan terus kaderisasi, juga regenerasi,
supaya semangat nih yang dibawa bahwa siapapun punya kesempatan yang sama untuk bisa suatu hari menduduki jabatan-jabatan strategis di PSI. Kalau bicara datang Mbak, saya waktu pertama PSI juga tidak punya pengalaman, tapi dipercaya sama teman-teman untuk menjadi ketua umum. Begitu pula Bro Giring. Kami di PSI sama-sama kebanyakan isinya newbie, nggak punya pengalaman. Tapi kerja kolektif kolegial itu yang menjadi kekuatan. Jadi kami optimis banget, Mas Bro Kaisang nggak berdiri sendiri. Kita semua siap full support untuk bisa langsung lari menuju pemilu 2024. Baikkan KPU. Kalau dari SK tentu akan ke Kumham nanti ya. Jadi nggak ada masalah, itu soal administratif pasti akan ada perbaikan. Ya. Mas Kaisang tadi ya. Oh ya, tadi makna baju ya. Mana baju yang cukup kebetulan waktu itu pergi ke mall dapatnya ini. Apa? Filosofinya. Wah, Tadi kan udah didengar di pidatonya ada loh tadi. iya. Ya. Masnya ya, karena dari tadi yang perempuan. Tadi satu lagi sebenarnya apa Prabowo atau Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Enggak, saya mau minta diulangi lagi karena baca presnya kan sekarang yang kuat ada 3, Pak Prabowo, Pak Ganjar atau Pak Anies, ngomong dulu gitu dong. Ya, diulang dong. Iya sis. Mas Kaisang ini kan PSI kan selalu mengulangi visinya itu keberlanjutan. Kalau konsep Mas Anies itu kan perubahan. Jadi saya langsung to the point, Mas Ganjar atau Pak Prabowo? Ya nggak apa. Saya sama Pak Prabowo ya alhamdulillah dekat. Dengan Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pora, nonton Dewa. Pak Ganjar nonton Dewa, saya nonton NDX. Saya suka koplo soalnya. Pilihnya yang mana? Ya nanti. Kebetulan kan keduanya sudah datang ke podcast saya juga, sudah ngobrol secara pribadi juga. Nanti balik lagi kita akan lihat aspirasi-aspirasi dari DPD, DPW mengarahnya kemana.